Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, kita masuk ke dalam segmen khusus Ngaji Yuk bersama Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. Surah Al-Lahab atau biasa juga disebut surah Al-Masad. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kembali kita belajar bagaimana cara membaca. Yang pertama yang sangat ditekankan adalah penekanan huruf ba. Karena di sini ada yang namanya tasydid. Tasydid adalah ditekan. Tabbat, tabbat, tabbat. Jadi kadangkala ada orang-orang yang baca tabat, tabat, tapi harusnya tabbat, tabbat, tabbat. Nah, setelah huruf ba ada huruf ta. Huruf ta jangan sampai ada tambahan s di belakangnya. Tabbat. Jadi menurut para qari, qurra mengatakan bahwa ketika membaca tabbat ada ts, itu berarti menambah huruf sa di belakangnya. Harusnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi depan atas. Tabbat. Jadi yang keluar cuma angin. Tabbat, 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 tabbat. Ya, jadi bukan tabbat. Tabbat yada. No, tabbat yada. Tabbat yada. Tabbat. Jadi bukan tabbat. Ya. Tabbat yada. Mad jaiz 4 harakat. Tabbat yada. 4 harakat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada lagi tasydid di belakang sini, jadi nggak boleh tabbat yada abi lahabin wa tab. Salah. Tasydid dulu. Tab wa tab. Tahan dulu, tekan dulu. Wa tab. Ya. Tabbat yada abi lahabin lahabiu 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 watab. Tahan dulu. Watab. Jangan watab. Nah, watab. Ya, tahan dulu karena ada tasydidnya tadi. Mau Bang Ali mau coba? Boleh dicoba. Ayat pertama. Nah, itu penambahan itu. Tabbat. Nah, jangan pakai ts, tapi tabbat. Angin saja yang keluar. Ya, insyaallah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, insyaallah. Lahabin, Abu Lahab pakai ha. Lahab. Lahabiu. Sekali lagi. Tabbat yada. Lupa lagi. Ya, lupa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
Masya Allah. Jadi sebenarnya kita orang Indonesia bisa sebenarnya, Masya Allah. Tapi kadangkala harus diingatkan dan harus terbiasa gitu ya. Masya Allah, hurufnya bagus sekali, Masya Allah. Iya. Ya, ayat kedua. Mad jaiz lagi. Aghna anhu. Aghna anhuma. Nun mati, nun sukun. Nun sukun bertemu dengan ha. Ma aghna anhu. Ingat huruf ghain ini tidak qalqalah. Jadi jangan ma'agna, enggak pakai jangan agna tapi ma'aghna anhu. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab. Nah, berbeda dengan watab ya. Wa ma kasab. Kalau ini tidak ada tasdidnya, maka dia langsung wa ma kasab, bukan wa ma kasab. Beda kalau ini ada tasdid, jadi dia watab. Kalau ini wa ma kasab, ya. Sayasla naran dzata lahab, ya. Sa tipis, sa, ya tipis, ya ketemu dengan sodnya tebal, tapi tidak boleh dari ya sudah tebal. Karena ada mentang-mentang sodnya tebal, dia bilang sayos, la, lamnya tipis kembali. Jadi khusus di huruf sodnya saja. Jangan sayasla naran. Tanwin an fathatain bertemu dengan za, maka dia ikhfa. Ingat pelajaran kita ikhfa bukan ng. Jadi jangan narong za, bukan, tapi annya langsung masuk ke za. Naron za, siap-siap lidah mengucapkan huruf za. Naron za. Ingat nih, kalau ada tanwin berdengung, pokoknya dengung itu harus dengungnya dari rongga hidung. Ya, naron. Apa bedanya? Bagaimana cara membedakannya? Coba ditutup hidungnya. Naron. Nah, kalau nggak dari rongga hidung, dari mulut saja dia tidak ada pengaruhnya dari hidung. Naron. Tapi kalau dari hidung, naron, berpengaruh dia. Naron, sebenarnya sempurnanya seperti itu. Tapi kalau untuk awal-awal tidak apa-apa. Yang penting dia tahan dulu. Naron dzata lahab. Naron dzata lahab. Coba nada. Sayasla naran dzata lahab. Oh, Masya Allah. Naran dzata lahab. Masya Allah. Lanjut ayatnya. Wamra'atuhu. Ya, mim ketemu dengan ro, jangan berdengung, jangan. Wamra'atuhu. No, langsung. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ini latihan lagi nih. Ha dan ha. Wamra'atuhu. Ya. Nah, kadangkala dhammah tuh nomor 9, kadangkala juga 6. Apa bedanya? Kalau 9 berarti dia nggak panjang. Wamra'atuhu ha. Tapi kalau 6, wamra'atuhu 2 harokat. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Itu nada Makkawi namanya. Jadi kalau ada yang ngaji, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Di awal kita belajar bahwa tasydid itu ada penekanan. Kecuali pada huruf mim dan nun. Bukan ditekan tapi didengungkan. Hamma bukan wa imra'atuhu enggak boleh. Wa imra'atuhu enggak boleh. Tapi wa imra'atuhu berjalan dia, mengalir. Hammalatal hatab. Mengalih. Fadhal. Ada ha, ada ha. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allah ya. Jadi ha dan ha. Hu ha. Hu ha. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Masyaallah. Fi jidha hablum mim masad. Ada dua dengung di sini, masya Allah. Hablum min ketemu dengan ini lagi mim masad. Hablum mim masad. Ya, kunci daripada membaca Al-Quran itu konsisten. Ini semua ba, dal, ini semua huruf qalqalah. Nah, ini tulisannya tidak konsisten, yang paling bawah miring. Ya, jadi kunci baca Al-Quran harus konsisten dari awal. Ya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, ada ya. Cuma yang di awal ini pakai tasydid. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Pakai semua. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya, jadi bajada toko, baju di toko itu huruf qalqalah. Ada qul huwallahu ahad. Nah, itu ada huruf qalqalah. Masya Allah, surah Al-Lahab ini sedikit memberikan kita suatu mukjizat dari Al-Quran. Ini menceritakan tentang salah seorang paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana paman Rasulullah di dalam surah ini dicela gitu ya. Jadi mungkin ada di antara teman-teman yang sangat mencintai Rasulullah mengatakan, kayaknya nggak enak saya kalau lagi sholat baca tabbat karena ini keluarga Rasulullah, takutnya Rasulullah tersinggung gitu ya. Tapi it's okay kalau kita baca dalam sholat karena Allah sendiri yang menyebutkan nama Abu Lahab sebagai orang yang celaka. Tabbat yada, ya celakalah Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lihat, Al-Quran itu bukan hanya bisa memprediksi masa depan, tapi Al-Quran itu juga tidak bisa ditentang. Coba lihat, ini ayat turun masih hidup Abu Lahab. Masih hidup Abu Lahab. Ayat ini bercerita tentang Abu Lahab tidak akan pernah bisa bersyahadat, tidak akan pernah menjadi orang yang selamat. Seandainya Abu Lahab mau, Abu Lahab langsung bilang begini, oh Al-Quran itu salah, coba dengarkan, saya mau syahadat sekarang. Seandainya Abu Lahab mau. Tapi kenapa Abu Lahab tidak bersyahadat? Itulah bukti kemukjizatan Al-Quran. Padahal ini turun Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab seandainya dia mau melecehkan yang namanya atau mau membantah kebenaran Al-Quran, pas turun tabbat dia bilang celakalah Abu Lahab karena dia dengan hartanya, dengan istrinya segala macam dia akan mendapatkan neraka. Bisa saja Abu Lahab langsung mengatakan, oh Al-Quranmu salah, sekarang saya mau masuk Islam. Bisa saja Abu Lahab begitu. Tapi kemukjizatan Al-Quran, sedangkan Abu Lahab saja terkunci untuk mengucapkan syahadat. Padahal dia udah tahu dirinya akan celaka. Tapi namanya Al-Quran bukan hanya bisa memprediksi masa depan, tapi orang yang sudah tahu pada akhirnya, Abu Lahab tahu, saya disebutkan celaka dalam Al-Quran. Oh kalau gitu saya mau pura-pura aja masuk Islam supaya saya mengatakan Al-Quranmu salah. Loh saya masuk Islam,
Tapi ternyata Abu Lahab terhalang dengan hal demikian. Masya Allah. Abu Lahab siapa? Hartanya banyak, keluarga Nabi. Masya Allah. Mungkin ada di antara kita anak muda milenial yang di luar sana mengandalkan keluarganya, mengandalkan pangkatnya, mengandalkan keturunannya, mengandalkan apa segala macam. Ternyata itu di mata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak punya takwa, tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saja disebut dengan orang yang celaka. Salah satu kesempatan kita menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah dengan belajar membaca Al-Qur'an. Masih ada waktu? Mau ngulang dari awal nggak? Masya Allah, enak nih sebenarnya. Iya. Ya, bismillah ya Ustaz ya. Tanpa bermaksud menggurui ataupun Tapi cepet mengajari. nggak apa ya? Gak apa-apa. Oh sukanya main cepet nih. Oh ya udah boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa abi lahabin wa tab. Masya Allah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Sayasla naran zata lahab. Panjang. Zata. Zata lahab. Ya. Wam. Langsung aja. Lahab. Lahab. Zata lahab. 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 Jangan lahab. Oh, Jangan pakai langsung. jeda. Lahab. Zata lahab. Yes. Ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Yes. Fi jidha hablum mim masad. Masya Allah. Konsisten ya? Yang terakhir tuh Ustaz yang sering salah. Apa itu? Zata fi jidha sama fi jidha hablum mim masad. Karena kita mungkin menghafalnya dulu Bang Ali nggak lihat teks. Karena sering mendengarkan aja. Sama guru ngaji. Karena sering mendengarkan akhirnya hafal. Jadi nggak tahu ternyata di sini bukan huruf H. Ternyata di sini adalah huruf H. Atau di sini huruf H. Tapi karena menghafalnya karena mendengar saja. Akhirnya dari dengar oh nggak pernah cross check tulisannya seperti apa, hurufnya apa, maka terjadi kesalahan. Semoga Allah mudahkan kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya, karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang belajar Al-Quran. Baru belajar udah menjadi yang terbaik, apalagi ketika mengajarkannya. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah nikmatnya. Terima kasih Ustaz Syam ilmunya. Barokah mudah-mudahan buat kita ya. Jamaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan masih bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.